Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluk Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Itu tidak selamanya langgeng. Saat itulah kemudian, jikalau kita tidak menata kehidupan kita mulai sekarang, sekali lagi, jikalau kita tidak menata kehidupan kita mulai sekarang, maka yang ada adalah tinggal penyesalan. Masih dikasih kesempatan untuk hidup. Saya sendiri saat ini bersyukur masih dikasih kesempatan Allah untuk hidup. Kenapa? Dari peristiwa yang saya alami pas tanggal 8 Desember kemarin itu, adu banteng dengan mobil sementara saya pakai sepeda motor. Sepeda motor saya hancur, yang ada tinggal rodanya semuanya diganti, rangka-rangkanya diganti. Itu kalau dari peristiwa itu masih dikasih kesempatan untuk bisa bernafas, itu alhamdulillah banget. Masih dikasih kesempatan untuk bisa berjalan ke sana kemari, masih alhamdulillah banget. Dan kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan itu terkadang-kadang sering kita kufuri, sering kita ingkari. Kita dikasih tubuh yang sehat, tidak kita pergunakan tubuh ini dengan baik. Kita dikasih kegagahan, tidak kita gunakan dengan baik. Kita dikasih kecantikan oleh Allah, tidak digunakan dengan baik, malah cenderung kita salah artikan. Maka inilah kata Rasulullah, ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering membuat celaka sebagian besar orang. Apa dua nikmat itu? Sihatun, as-sihatun wal farawi. As-sihatun adalah nikmat sehat, nikmat kegagahan, nikmat ketampanan, nikmat kecantikan. Tidak kita pergunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah al-farawi, kesempatan. Kesempatan itu sebetulnya tidak datang untuk yang kedua kalinya. Setiap orang dikasih kesempatan dalam hidup ini hanya satu kali. Hanya satu kali. Sekali lagi, setiap orang dikasih kesempatan oleh Allah dalam hidup ini hanya satu kali. Sampai ya? Namanya siapa, Mbak? Sevi. Rumahnya mana, Mbak Sevi? Semarang. Sampai namanya siapa? Bunga. Rumahnya mana? Brebes milik. Ayu. Pangandaran. Anis Brebes. Siapa? Tarni. Kalau Mbak Ayu nama aslinya siapa? Ayu Sri Mayuni. Terus ini nama aslinya siapa? Sevi Santrika. Sevi Santrika. Mbak Ayu, Mbak Sevi ketemu saya hanya sekali ini. Kalaupun toh ketemu lagi, beda. Gak mungkin Mbak Ayu pakai baju begini, basah-basah nih. Mbak Bunga bajunya seperti ini, saya enggak. Mungkin baju yang lain. Itu berarti kesempatan yang lain. Artinya bahwa dalam hidup ini kita dikasih kesempatan hanya satu kali. Karena kita hanya dikasih kesempatan satu kali, kita dikasih kesempatan itu dihadapkan pada dua pilihan. Hanya ada dua pilihan hidup itu. Pilih menjadi orang yang beruntung atau orang yang rugi. Sekali lagi, pilihan hidup itu menjadi orang yang beruntung atau menjadi orang yang rugi. Nah, karena disuruh milih, kadang-kadang orang milihnya, tak milih untung aja. Tadi di belakang rugi. Atau ada yang memilih, dah sekarang rugi tidak apa-apa sedikit-sedikit, tapi di belakang untung. Ada yang ini
dua-duanya, ya beruntung sekarang, ya beruntung nanti. Tapi ada yang memilih celaka sekarang, rugi sekarang, dan rugi nantinya. Nah, itulah pilihan hidup sebetulnya. Tinggal Mbak Ayu ya, Mbak Bunga, Mbak Sevi, dan Mbak siapa tadi? Mbak Anis, Mbak Sarni, tinggal milih beruntungnya sekarang saja, nanti rugi, atau sekarang rugi sedikit tidak apa-apa, yang penting nanti beruntung. Nah, itulah tinggal bagaimana kita mempergunakan kehidupan kita ini dengan baik. Pilihan-pilihan itu ada. Pilihan-pilihan itu ada. Nah, apapun yang kita lakukan saat ini, kira-kira pekerjaan yang kita lakukan ini kira-kira untung atau rugi? Itu tinggal bagaimana nurani. Hati kecil ini, saya bekerja seperti ini, kira-kira pekerjaan ini membuat Allah ridho atau membuat Allah murka? Pekerjaan yang saya jalani ini kira-kira membuat setan terbahak-bahak atau membuat setan berduka? Tapi perbuatan selingkuh itu juga dimarahi sama Allah. Karena apa? Tidak mempergunakan kesehatan yang ada di dalam tubuh ini, tidak mempergunakan kecantikan yang ada di dalam tubuh ini sesuai dengan jalan yang Allah ridhoi. Pilihan itu hanya kita ingin beruntung di dunia, namun di akhirat celaka. Dan yang paling bahaya, ketika di tengah itu dan kebetulan naudzubillah kita meninggal saat itu juga, ketika dalam berbuat dosa, itulah yang kemudian kita tidak ada kesempatan sedikit untuk masuk surga. Nah, di saat itu ketika misalkan sebagaimana diterangkan di dalam kitab Tadbir Mi'raj, kalau ada orang membicarakan keburukan orang lain, memfitnah, mencaci, memaki, maka dosanya itu lidahnya akan digunting sama malaikat. Jikalau ada orang mencuri, maka tangannya akan dipotong oleh malaikat. Jikalau ada orang pekerjaannya itu memakan barang yang haram, maka dia akan disuapi dengan timah panas. Dan jikalau dia pekerjaannya berzina atau mengajak orang lain berzina, jikalau dia laki-laki, maka manuknya akan diodot dan dipotong. Dan jikalau perempuan, lubang senggaman itu akan dimasuki oleh timah panas dengan jarum besi dari neraka. Dan itu dia lakukan terus-menerus sampai dosanya hilang. Artinya apa? Kalau kita sekedar untuk mencari makan, ya tinggal kita hidup ini mencari makan atau makan untuk mencari hidup. Kalau kita ingin mencari makan, Allah akan ngasih potensi yang luar biasa. Dan kebanyakan orang kehidupannya tidak beruntung itu karena waktunya orang bekerja tidur, waktunya orang tidur bekerja. Saat pagi itu mestinya kan bekerja, tapi malah digunakan tidur. Tapi malah malam kemudian mencari pekerjaan. Nah, kalau malam-malam itu mencari pekerjaan, kira-kira pekerjaan apa yang kira-kira terjadi di malam hari itu? Maka tentu kehidupan pekerjaan yang dilakukan di malam itu adalah ada hubungannya dengan kehidupan malam. Karena di saat orang-orang sedang tidur, nah itulah yang kemudian kita dihadapkan. Kita ini hidup ini memilih beruntung saat ini, tapi kita tidak mempunyai masa depan. Atau kita menata sekarang, mulai sekarang kita tata dengan sebaik-baiknya, tapi kita akan menapak menjadi orang yang terhormat. Dan tersebutlah Al-Adawiyah. Al-Adawiyah itu adalah seorang wali perempuan. Dia adalah orang yang bertaubat dari kehidupan malamnya, yang kemudian dia dalam taubatnya itu tidak ada yang dicinta kecuali Allah, sehingga dialah yang kemudian membawa teori konsep mahabbah. Mahabbah itu kecintaan kepada Allah. Kecintaan kepada Allah itulah yang kemudian
menjadikan beliau itu selalu bersandar kepada Allah. Ternyata Allah itu mencukupkan apapun yang dibutuhkan oleh hambanya ketika hambanya itu berusaha untuk memperbaiki diri. Saat ini Mbak Ayu umur berapa Mbak Ayu? 21, masih kenceng-kencengnya. Kalau usia 30 itu sudah mulai kendor. Istilah ada kalau susu kambing itu susu kental manis. Jadi kalau dalam hal ini masih susu kental kentul. Masih muda-mudanya, masih istilah kalau kemudian ini dijual ke orang begitu tuh masih mahal. Tapi ingat, hidup ini hanya sekian ya. Usia tuh 30 itu sudah mulai kendur. Usia 40 sudah mulai tambah. Di atas 40 itu sudah tidak ada orang yang. Nah, inilah yang kemudian yang bisa kita renungkan dalam-dalam, bahwa sesungguhnya yang kita cari itu adalah bagaimana kita di dunia ini selamat, di akhirat pun selamat. Maka sesungguhnya negara itu hadir untuk bersama-sama mengajak seluruh hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan untuk menyelamatkan diri. Di saat itulah yang kemudian ada beberapa hal yang bisa kita raih. Tapi survei membuktikan kalau saya memperoleh uang dengan mudah dengan cara berjudi, ternyata sampai detik ini tidak ada orang ceritanya orang berjudi itu kaya raya. Kalaupun tos dia 1000, dia tombol menangnya 1 kali itu sudah merasa beruntung. Bahkan setiap kali dia tombol, dia tidak pernah merasakan kemenangan. Akhirnya apa? Setan ini untuk menyuruh judi. Begitu pula sampai detik ini, morfinis, orang yang suka minum minuman keras, sampai detik ini tidak ada ceritanya orang yang minum minuman keras itu hidupnya sehat. Apalagi sudah masuk di dunia narkoba. Nah, disinilah yang kemudian dalam kehidupan yang ketika orang memperoleh sesuatu dengan cara yang tidak membuat Allah ridho. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari silaturahim kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.